Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, saya Eriska Purnamasari. Sore ini saya akan mempresentasikan tentang coronavirus 19. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungannya Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita semua nikmat sehat yang pada saat ini kita berada di zaman wabah COVID-19. Semoga kita semua dijauhi dari penyakit ini dan semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa itu sebenarnya COVID-19? Bermula dari kota Wuhan, tempatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization (WHO) pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Apa itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Bagaimana novel coronavirus dapat menyebar? Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi melalui batuk dan bersin. Dan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, virus ini dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan. Tetapi disinfektan sederhana dapat membunuhnya. Apa saja gejala novel coronavirus? Pertama, gejala umum dapat berupa demam, kedua batuk, ketiga sesak nafas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia atau kesulitan bernapas. Walaupun jarang terjadi, penyakit ini bisa berakibat fatal. Gejala-gejala ini mirip dengan flu, influenza, atau pilek biasa, yang jauh lebih umum daripada COVID-19. Untuk itulah diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah seseorang menderita infeksi novel coronavirus. Penting untuk diingat bahwa langkah-langkah pencegahan utamanya sama sering mencuci tangan, menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin dengan bagian dalam siku atau dengan tisu. Lalu buang tisu ke dalam tempat sampah yang tertutup. Selain itu, tersedia juga vaksin untuk flu, jadi pastikan Anda dan anak Anda mendapatkan vaksin flu yang sudah diperbarui. Bagaimana mengantisipasi penularan novel coronavirus? Ada 4 tindakan pencegahan yang dapat Anda ambil untuk melindungi diri Anda dengan keluarga. Pertama, cuci tangan pakai sabun dan air secara rutin atau dengan cairan pembersih tangan berbasis alkohol. Kedua, tutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin dengan siku bagian dalam atau tisu lalu segera buang tisu. Ketiga, hindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala seperti demam atau flu. Keempat, jika Anda atau anak Anda demam, batuk, atau kesulitan bernapas segera cari bantuan medis. Langkah pencegahan apa saja yang kita lakukan? Siapapun yang merencanakan perjalanan ke luar negeri harus mengecek anjuran perjalanan dari negara tujuan. Apakah ada pembatasan masuk, persyaratan karantina ketika masuk, atau anjuran perjalanan lain yang relevan. Selain mengambil tindakan pencegahan perjalanan standar, dan untuk menghindari Anda dikarantina atau ditolak masuk ke dalam negeri asal Anda, pastikan Anda mengecek data terkait COVID-19 di situs Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional yang memuat informasi
seputar daftar negara dan langkah pencegahan. Apa yang sudah UNICEF lakukan untuk membantu? Pada bulan Maret 2020, pemerintahan Indonesia dengan cepat telah meningkatkan upaya untuk mengatasi peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. UNICEF sebagai mitra pemerintah dalam menangani COVID-19 mendukung otoritas nasional dan lokal dengan komunikasi risiko untuk memberikan pesan mencegah kepada masyarakat seperti rutin cuci tangan pakai sabun, mendukung persiapan dan peluncuran protokol kesehatan untuk memastikan kesinambungan layanan kesehatan dan gizi esensial, pengembangan panduan untuk sekolah dan sekolah di rumah untuk memastikan kelangsungan pendidikan, dan memberikan panduan perlindungan anak untuk membantu pihak berwenang berbuat langkah-langkah perlindungan untuk anak-anak. Petugas kesehatan telah menerima peralatan medis di gudang Kementerian Kesehatan di Jakarta. Peralatan medis ini termasuk barang-barang seperti masker, sarung tangan, termometer, dan peralatan perlindungan diri. Adalah pengiriman pertama dari 2 pinggiran yang dijadwalkan UNICEF House di Copenhagen untuk mendukung otoritas kesehatan Indonesia dengan menangani COVID-19. Itu tadi bahasan mengenai pandemi COVID-19 beserta dampak yang bisa Anda ketahui. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, sebaiknya Anda juga selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan juga jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Setahun lebih setelah pandemi, anak dan remaja Indonesia menghadapi tantangan Sekian dan terima kasih. Berikut diskusi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ditambahkan dan terima kasih.